Kembali lagi di Ayo Hidup Sehat. Nah, kali ini di depan kita sudah ada rujak, yang manis. Ada juga dokter yang manis di sini. Dokter Jualita. Dokter Jualita nggak asem ya, rujak kan asem kadang-kadang. Oh enggak. Tapi ada sambalnya pedes dikit. Pedes dikit. Sesuai banget nih, agak pedes emang kadang-kadang ucapannya ya. Aduh, dokter Jualita nih penyuka rujak atau nggak suka rujak nih? Saya suka rujak. Penyuka rujak. Nah, memang ternyata tahu nggak, kalau menurutku adalah penjual rujak itu adalah pembawa kebahagiaan. Siapa yang nggak bahagia kalau dibawain rujak tuh nggak? Aduh, ini aku bawain sekarang. Ya, pantesan bahagia banget. Bahagia Terima kasih banget ya. Terima kasih. Pahalamu besar sekali ya. Nah, sekarang ini kita bahas mengenai rujak karena ini rujak ini adalah makanan kesukaan mungkin hampir sebagian besar orang Indonesia. Iya. Dan ini sehat banget. Kalau orang nggak suka makan buah, makan rujak aja kali. Iya, kebanyakan emang gitu. Kebanyakan yang nggak suka buah, tapi begitu buahnya itu dibuat menjadi rujak, langsung jadi suka. Iya. Jadi semangat. Jadi semangat. Nah, tapi tadi gimana ada nih? pertanyaan bagus nih, Dok. Banyak yang penjual rujak itu kalau ada sisi kanan misalnya, sisi depan, itu udah busuk, dia cuma potong doang. Habis itu sisanya dijual lagi. Nah, itu sebenarnya gimana tuh, Dok? Kalau lihat tadi di VT, memang paling aman kalau kita beli rujak yang bentuknya itu buahnya masih utuh. Jadi begitu kita order, tukang rujaknya akan motongin di depan mata kita gitu. Tapi kan sekarang ada juga tuh tukang buah yang dia udah di packing satu-satu ya, diplastikin. Iya. Biasanya kalau udah seperti itu sama dia diawetin. Meskipun pengawetannya ada sih yang nggak pakai zat kimia, tapi dia direndam gitu, direndam kemudian ditambahin sama dibikin kayak manisan, ditambahin gula segala Kalau macam. sudah begitu, apakah nutrisinya menjadi berkurang? Yang pertama nutrisi kayak vitamin larut air, vitamin C, vitamin D pasti berkurang karena kan dia direndamnya lama tuh, bisa semalaman gitu. Kemudian setelah dia direndam semalaman, besoknya kan dia dibikin manisan. Nah itu kadar vitaminnya juga bisa berkurang gitu. Tujuannya tukang rujak bikin kayak gitu biar bisa tahan lama Nah, kan. tapi ini pertanyaan yang paling penting mungkin bagi beberapa masyarakat ya. Katanya ini aman nggak dimakan kayak gini nih? Yang mana? Yang diawetkan tadi. Yang diawetkan. Dibilang aman kalau ngomongin apakah bisa bikin kayak kanker kayak gitu. Yang nggak bikin kanker sih. Yang paling dekat sih, enggak Dok. Yang paling dekat Dok, apakah jadi bikin diare gitu? Bikin diare bisa aja, karena kan udah lama tuh ditaruh, bisa aja dia tercemar gitu. Terus yang kedua, karena tadi kan dia pengawetannya pakai gula, air gula. Nah, air gula itu kalau dia ditambahin ke dalam, misalnya gini, jambu air ini gitu. Kalau dia 100 gram kita makan itu kira-kira kalori cuma 50. Tapi kalau dia dibikin manisan supaya lebih awet, kalorinya bisa tambah sekitar 200. Oh, banyak banget namanya. Banyak, karena nambahin gulanya tuh banyak banget biasanya. Gitu. Rugi supaya dong jadi itu kayak manisan. makan nasi goreng aja langsung. Memang rujak ya. Oke. Iya, Langsung nih kita gitu. punya mitos atau Oke. fakta ya, Dokter Arlin ya. Yes, ini harus dijawab nih sama Dokter Jualita. Mitos fakta yang pertama, buah rujak mengandung pewarna. Mungkin karena warna-warni gitu. Mitos. Sebetulnya Mitos. nggak mengandung berwarna sih, tapi mungkin memang ada oknum yang dia membuat supaya warnanya menarik, warnanya bagus, ditambahin zat warna. Yang paling bahaya kalau zat warna tekstil, ya kan? Tapi kita bisa juga sih tahu apakah ini pakai pewarna apa enggak. Misalnya, biasanya yang paling sering diwarnain itu mangga, ya kan? Kalau dia kita cuci, kemudian air cuciannya itu berubah warna jadi kuning, ya pasti pakai pewarna. Oke. Jadi jangan cuci ya. Oh, bukan. Atau misalnya kita gosok gitu pakai tangan, terus kita lihat oh tangan itu jadi kuning, nah kemudian pakai pewarna. Atau mungkin warnanya lebih menarik ya, mencolok gitu. Terus yang paling gampang kalau dia dipotong warnanya itu nggak homogen kuning gitu loh, nggak sama. Jadi cuman luarnya aja kuning tapi dalamnya ternyata masih pucat, masih putih gitu. Oke, kita membahas mitos fakta selanjutnya. Ya. Ya nih. Buah rujak, nih katanya ada yang mengandung pengawet. Mitos atau fakta, Dok? Mitos, seharusnya tidak mengandung pengawet, tapi memang tadi oknum bisa aja gitu. Jadi kalau warna buahnya itu kayaknya mengkilat banget, terus bener-bener bagus gitu, nggak ada cacatnya sama sekali, kemungkinan besar dia memang ada pengawetnya. Atau yang kedua, dia ngawetinnya pakai dengan cara dibikin manisan, bisa juga, tapi bukan pakai zat kimia. Oke, ini sebenarnya harusnya sih aman sih kalau misalkan nggak ada oknum tadi itu ya. Iya. Berarti tetap nih kita mau beli atau mau bikin rujak itu tetap bukan cuma mikirin enaknya aja, tapi sehat atau tidak gitu ya. Dari awal pemilihan
pemilihan buahnya juga harus ini ya, harus jelas. Mungkin kalau ini sih, tapi aku yakin sih Dokter Vito. Kalau ini aku yakin banget nggak ada bahan pengawet dan nggak ada bahan pewarnanya. Dokter Vito mungkin mau coba. Satu ingat, kalau makan rujak itu harus ingat bahwa itu harus bersih, tau nggak? Iya bersih. Ini dicuci tadi ya? Udah. Ini aku yang bikin langsung. Oh. Dokter Ali mau cuci tangan? Udah. Oh, udah. Oke, kalaupun nggak cuci tangan ya, makan cuma bagian yang ada pegang. Ini nih, sambelnya enak nih. Aku paling Cocol suka dikit, bengkoang cocol sih. dikit. Aku orang suka sambal terus terang aja. Oh gitu. Biasanya nih ya Dok, ya kita bikin bumbunya ini, bumbu rujaknya kan pakai gula Jawa. Gula Jawa. Sama cabe, garam, dikasih asam dikit, asam Jawa gitu kan. Dokter Vito yakin nggak mau coba hasil ulekan? Bener kan, rujak ini bawa ke bahagia, lihat bukan bahagianya. Oke, lanjutnya nih. Mitos atau fakta ya? Karena rujak buah ini katanya melancarkan pencernaan. Mitos atau fakta? Fakta. Salah satu yang menyebabkan kita bisa pencernaannya lancar, yang pertama kalau kita banyak konsumsi serat. Paling enggak dalam 100 gram buah itu seratnya bisa 2-5 gram. Lumayan dong gitu. Tapi jangan lupa juga minum harus cukup, gerak harus juga aktif. Iya, gitu. karena makanan yang banyak serat tapi tanpa hidrasi yang baik, betul. itu nanti malah jadi mampet gitu ya Dok ya, malah jadi mules. Dan ingat kebersihan ya, ingat kebersihan. Ingat kebersihan. Kebersihan itu paling penting. Nanti terlalu lancar nanti takutnya. Bersih loh, bersih. Oke, ini menarik banget ya mengenai rujak buah ini, karena rujak buah ini menjadi makanan rakyat dan memang aku terus terang juga suka, walaupun sukanya umumnya jambu sama bengkoang aja sih. Kalau sukanya apa kalau Terarin? Kalau aku suka semua. Suka semua ya, ini gampang Pertama banget. mangga yang ini belum manis-manis banget. Mangga mengkel. Iya, mangga mengkal. Nah, ini rujak buah ini bisa berbahaya katanya, tapi kita katanya gini, fakta atau mitos nih katanya, sering mengkonsumsi rujak buah bisa menyebabkan sariawan atau mencegah sariawan, karena ini buah ya. Mencegah sariawan. Mitos atau fakta? Mitos. Penyebab sariawan itu nggak cuma karena kekurangan buah aja kok, banyak banget penyebabnya. Justru penyebab sariawan itu banyak juga tuh karena kekurangan asam folat, ya kan, kekurangan zat besi, B12. Jadi orang-orang yang anemia tuh sering juga sih mengalami orang sariawan. Yang kurang cairan juga biasanya juga lebih gampang juga sariawan. Nah, mungkin kalau orang sariawan cocolin pakai sambalnya rujak mungkin nyos banget rasanya. Pak, nyos gitu ya. Waduh, jangan dong kalau kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita punya mitos atau fakta nih Dok, bahwa sambal rujak mengandung zat capsaicin yang dapat membakar kalori dengan cepat. Kira-kira gimana? Capcay goreng, capsaicin itu ada di dalam cabe ya Dok ya? Betul. Jadi capsaicin itu memang dia ada, jawab dulu ya. Oh iya, mitos atau fakta Dok? Mitos. Memang benar bahwa capsaicin itu ada di cabe merah, tapi yang diteliti itu kalau dia sudah diekstrak, jadi nggak dalam bentuk seperti ini. Jadi pernyataannya kalau apakah bumbu rujak bisa menyebabkan peningkatan metabolisme gitu ya, sehingga membakar kalori gitu. Enggak ya Dok, karena kadang orang nih ya Dok ya, kalau makan rujak kepedesan kan keringetan tuh Dok. Nah itu mikirnya kalorinya kebakar. Kira sauna kali ya kalau lagi kebakar gitu kan. Nah hati-hati, keringetan itu bukan berarti kalorinya kebakar. Enggak ya Dok ya? Enggak. Soalnya orang berpikir kalau ketika mereka lagi keringatan, mereka lalu timbang badan kok turun berat badannya gitu. Karena airnya banyak keluar. Airnya yang keluar, bukan lemaknya yang turun, ingat itu ya. Nah, itu dia. Walaupun sebenarnya capsaicin itu penelitiannya sih dia bisa meningkatkan pembakaran lemak. Tapi ya tadi masih dalam bentuknya ekstrak, nggak kayak gini. Ekstrak ya Dok ya. Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit mengenai capsaicin nih Dok. Iya, jadi capsaicin itu dia memang zat yang dibilang antioksidan yang ada di dalam cabai merah. Penelitiannya, capsaicin itu dia bisa meningkatkan pembakaran lemak lebih cepat, terus bisa menurunkan nafsu makan kayak gitu. Tapi masih dalam penelitian. Masih dalam penelitian. Justru saya kalau makan banyak pakai sambal tuh pengen nambah. Iya, pengen nambah terus. Nanti bumbunya habis, rujaknya belum habis, tambah rujaknya, tambah buahnya. Buahnya udah habis, bumbunya belum habis, tambah lagi bumbunya. Iya. Jadi nggak akan selesai. Oke deh, selanjutnya kita masih punya ya mitos atau fakta bahwa sering konsumsi rujak sangat baik untuk penderita jantung. Tanya Dokter Vito aja gimana? Mitos atau fakta? Gimana Dokter Vito? Tadi Dokter Vito udah cobain kan rujak saya. Ini mitos tapi mungkin benar kalau misalkan orang kalau sambil habis makan rujak mungkin dia nggak makan yang lain mungkin ya. Sambil olahraga jadi berat badannya tetap terjaga, tetap langsing gitu maksudnya. Tapi ya intinya sebenarnya sih enggak lah ya, enggak. Ya.
kata-kata dokter Jualita, kalau makan tuh harus seimbang gizi, jadi nggak bisa makan rujak doang. Dan bukan cuma kurus aja masalahnya kan? Betul, betul. Oke deh, terima kasih banyak Dokter Jualita. Terakhir nih dok, mungkin bisa kasih tips untuk kita makan rujak dengan sehat. Oke, yang pertama, memang idealnya kita makan rujak yang bikinan rumah. Tapi kalau kita mau beli di luar, lihat tempatnya yang dia bersih, tertutup, ya kan? Jadi nggak ada lalat yang gampang nempel situ. Kemudian yang kedua, cari buah yang dia memang masih utuh. Jadi begitu kita order, tukang rujaknya akan motongin, ngupasin, kemudian baru disajikan. Terus yang ketiga, tukang buahnya suruh cuci tangan dulu ya dok ya? Oh iya bener. Harus penting tuh. Terus yang ketiga, makan rujak itu jangan kayak tadi kan di Viti ada tuh dia bumbu rujaknya dijadiin satu sama buahnya. Dengan cara kayak gitu kita nggak bisa kontrol tuh kalori dari bumbu rujak, kan dia juga mengandung gula kan. Iya, jadi baiknya memang disajikan terpisah kayak gini. Dicocol-cocol gitu ya dok ya. Tapi kadang bukan dicocol, diserok dok. Iya. Nah, begitu. Kalau aku boleh usul sama penjual rujak, mungkin kalau bapak penjual rujak bisa pakai plastik ya supaya nggak langsung kena tangan. Oke. Benar, benar. Itu boleh. Kita langsung aja Oke mulai deh. apa nih berikutnya? Ini kita ada cara